Dalam hati, Ehsan merasa tak tega juga untuk lanjut mengerjai istrinya itu. Ini semua ide mamanya. Ehsan memang sebenarnya berniat ingin kembali dengan Liora, tapi Mama Kinar langsung usul untuk semua anggota keluarganya ikut serta, termasuk Mina yang nanti kebagian menjadi babysitter Kimora. Ya terus kamu maunya gimana, Bu? Tanya Ehsan. Gak gimana-gimana, aku cuma sedih bakal ditinggal sama kamu, Mas, kata Liora. Mas, Ehsan bergumam, tangannya kini telah berhasil menyibak baju yang dikenakan oleh istrinya. Mas, iya, sayang. Kenapa? Kepala Ehsan sedikit terangkat. Ah, Mas. Aku mau lihat kening kamu. Liora mendongakkan wajahnya, saat sensasi panas perlahan mulai menjalari tubuhnya. Rasanya sebentar lagi ia akan terbakar hasrat yang coba disalurkan oleh suami mesemnya itu. Keningku tidak apa-apa, sayang, tapi kepalaku yang lain terasa cenat-cenut. Tak tahan lagi, Ehsan mengangkat tubuh Liora, ia menggendongnya bak menggendong bocah berusia 5 tahun. Liora membelitkan kedua tangannya di leher suaminya. Ehsan seperti tak kenal lelah. Kini pria itu telah melepas seluruh baju tidurnya. Di dalamnya ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ayo, sayang. Sini, Ehsan merebahkan dirinya di atas ranjang. Kamar yang semula dingin kini suasananya seakan terasa sangat panas. Permainan itu akhirnya usai dengan skor imbang, 1-1. Liora masih mengatur napas. Sedangkan Ehsan memejamkan matanya sembari memeluk Liora. Aku siapin baju-baju kamu dulu, Mas. Enggak usah, besok aja, sayang. Aku capek mau tidur pelukin kamu aja. Aku mau ke kamar mandi bentar. Ngapain? Pipis, jawab Liora singkat. Ehsan akhirnya melepaskan belitan tangannya. Liora bangkit dan memunguti semua pakaiannya. Di dalam kamar mandi, Liora memutuskan untuk membersihkan dirinya sekalian. Setelah selesai dia bergegas keluar. Ehsan sepertinya juga sudah lelah, saat Liora keluar kamar, pria itu sudah terlelap. Liora akhirnya memutuskan untuk menyiapkan baju-baju yang akan dibawa suaminya besok. Liora melirik jam digital yang ada di atas nakas. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Rasa ngantuk Liora sudah hilang. Dia melihat box bayi Kimora kosong. Pasti suaminya itu menitipkan Kimora pada Mama Kinar. Usai membereskan barang bawaan suaminya, Liora kembali mendekati ranjang. Ia menarik selimut hingga sebatas leher suaminya. Rasa-rasanya dia malu kalau kedapatan memandang tubuh Ehsan yang tanpa busana itu. Ehsan menggeliat, ia membuka matanya dan menatap Liora yang masih memakai batrobe dan handuk di kepalanya. Katanya pipis, Bu. Kok mandi? Badanku rasanya lengket semua, Mas. Ya kalau abis olahraga pasti begitu, Bu. Liora tersenyum tipis mendengar ucapan Ehsan. Ehsan merubah posisinya menjadi duduk bersandar. Dia memegangi tangan Liora. Matanya melirik koper kecil yang kini ada di sudut meja rias. Kamu tadi nyiapin baju buat aku, Bu? Iya, Mas. Aku kan enggak tahu kapan Mas berangkat. Takutnya besok aku kesiangan enggak bisa bantu Mas siap-siap. Bukan aku, Bu, tapi kita. Kita yang akan ke Bali. Tadi aku hanya menggodamu saja. Maksud, Mas. Kita akan ke Bali. Aku, kamu dan Mama, Papa juga Kimora dan Mina. Kita semua ke Bali. Mas bercanda kan? Serius dong, sayang. Aku mau puas-puasin honeymoon sama kamu. Tapi, Kimora emang boleh, ya? Boleh, jawab Ehsan sambil mengusap punggung Liora. Terus tadi kok ngomong gitu di mobil? Cuma ngerjain aku, ya? Iya, sudah sekarang tidur, Bu. Mumpung kita cuma berdua. Kalau gitu Mas pakai baju dulu, lah. Aku enggak enak lihatnya. Enggak usah pakai baju, Bu. Nanti juga pasti bakalan dibuka lagi. Ehsan tersenyum nakal, dia menarik tali batrobe Liora hingga terlepas.
Wanita itu hanya bisa pasrah saat Ehsan kembali menarik tubuhnya dan melanjutkan aksinya. Keesokan harinya, kedua insan itu bangun kesiangan. Pukul 10:30 Liora baru membuka matanya. Ehsan masih terlelap di samping Liora. Perlahan Liora memindahkan lengan Ehsan yang masih melingkari perutnya. Liora bergegas mandi dan turun dari kamarnya. Liora segera masuk ke ruang keluarga, tempat di mana biasanya Mama Kinar bermain bersama Kimora. Namun, hening. Tak ada suara siapa-siapa. Liora melongokkan kepalanya, tapi dirinya tak mendapati siapapun ada di sana. Mama sama Kimora kemana, ya? Tanya Liora pada dirinya sendiri. Dia lantas ke dapur. Namun, dapur juga sangat sepi. Liora duduk di kursi biasanya tempat Mbok Nah. Dia mengedarkan pandangannya, tapi memang sepi. Rumah itu seperti tak ada penghuninya. Liora akhirnya memutuskan untuk naik kembali ke kamarnya. Dia berjalan tergesa-gesa dan mendekati suaminya yang masih terlelap. "Mas, bangun. Aku turun ke bawah, tapi di bawah enggak ada orang." "Mas." Liora menggoyangkan lengan suaminya. Ehsan mengernyit dan tak lama kemudian matanya terbuka. "Ada apa sih, sayang?" "Mas, di bawah sepi. Orang-orang pada kemana?" "Mereka sudah berangkat duluan, Bu. Mama ambil penerbangan pagi. Nanti kita nyusul." "Tapi, Mas." Liora tak lagi melanjutkan ucapannya karena percuma saja. Suaminya masih dalam mode setengah sadar. Karena sesekali matanya kembali terpejam. "Sekarang mending tidur lagi aja, Bu. Tidur, terus. Perutku lapar, Mas." Ehsan akhirnya benar-benar membuka mata, dia melirik ke arah jam dan rupanya sudah pukul 11 siang. "Ya udah, aku mandi dulu, abis itu kita cari makan di luar." "Iya." Liora sebenarnya ingin bertanya apakah Mbok Nah juga diajak. Karena tadi wanita renta itu tak ada di dapur. Seusai mandi, Ehsan mendatangi istrinya dan mencium puncak kepala sang istri. Ehsan masih dalam keadaan setengah bertelanjang karena dia hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya. "Pakai baju dulu, Mas." "Iya, sebentar. Aku masih kangen kamu, loh, Bu. Padahal kemana-mana juga perginya sama aku, masa kangen tiap hari?" "Ya itu artinya semakin hari kadar cintaku padamu makin bertambah, Bu." "Aku lapar, Pak." "Enggak kenyang makan gombalanmu," kata Liora memelas. Ehsan terbahak-bahak. Dia lantas berganti pakaian dan melepas handuknya di depan Liora. Wanita itu hanya berdecak sembari membuang pandangan. Ehsan dan Liora segera pergi. Di rumah itu hanya ada Mang Uta dan Pak Rojak. Menurut keterangan Ehsan, Mbok Nah diberi izin libur pulang kampung selama 5 hari oleh Mama Kinar. "Memangnya kampungnya Mbok Nah di mana, Mas?" "Awet. Di daerah Sragen sana, Bu. Deket kok dari sini. Tadi abis nganter Mama ke bandara, Mang Uta nganterin Mbok Nah juga." Mama enggak tega kalau Mbok Nah naik bus sendirian. Liora hanya manggut-manggut mendengar ucapan suaminya. Sekarang, Ehsan membawa Liora memasuki sebuah restoran di Jalan Slamet Riyadi. Namanya Restoran Kusuma Sari. Setelah membiarkan Liora duduk, Ehsan menyodorkan buku menunya pada sang istri. Liora sekilas melihat menu-menunya. Dia memilih sup lapis dan nasi mantan, sedangkan Ehsan memesan nasi goreng dan steak chicken cordon bleu. Masing-masing dari mereka memesan air putih sebagai minumannya. Keduanya menikmati makan pagi yang kesiangan itu. Sesekali Ehsan menceritakan tentang Bali pada Liora. Beberapa waktu lalu, Ehsan sudah mengurus semua berkas-berkas yang diperlukan sebelum pergi. Rencananya, Ehsan akan mengajak Liora mengunjungi 2 pulau, yaitu Bali dan Lombok, dalam rangka honeymoon. Ehsan mencoba menebus semua kekurangannya dulu, kini. Dia berusaha membahagiakan Liora agar Liora tak merasakan apapun yang dulu Farah lalui. Ehsan dan Liora kini sudah berada di Bandara Adi Sumarmo,
Ehsan memilih penerbangan sore karena dia tahu Liora masih terlalu lelah. Apalagi semalaman dirinya ikut menambahi kelelahan Liora dengan berolahraga malam. Mas, aku takut. Takut apa? Aku pikir pesawat itu kecil, ternyata gede banget, bisik Liora saat keduanya kini sedang berjalan ke arah Garbrata. Ehsan terkekeh sambil mengusap kepala istrinya. Kan ada aku, sayang. Aku bakalan pegangin kamu terus kok. Tapi nanti kalau aku mabuk perjalanan gimana, Mas? Nanti aku pasti bikin malu kamu. Kamu naik mobil sambil tidur aja enggak mabuk, loh. Berarti naik pesawat juga enggak. Pesawat sama mobil itu sama, sayang. Yang membedakan itu jalannya, yang satu di darat, yang satunya lagi di udara. Liora kebagian duduk di sisi dekat jendela. Wajahnya tampak berbinar. Namun, sejak tadi tangannya terus mencengkeram lengan Ehsan. Bu, lepasin dulu. Aku mau naruh ini, gak bisa. Iya, Mas. Maaf. Kamu udah kayak lansia diajak nyebrang, kata Ehsan. Liora hanya meringis mengingat betapa kampungannya dirinya. Aku pasti malu-maluin, ya, Mas. Tanya Liora saat Ehsan sudah duduk di sampingnya. Gak juga, Bu. Jangan minderan gitu, ah. Terdengar suara pramugari mulai memberi instruksi untuk memasang sabuk pengaman karena sebentar lagi pesawat akan tinggal landas. Ehsan membantu Liora memasang sabuk pengamannya. Lalu setelah itu, Ehsan kembali menggenggam tangan Liora. Saat pesawat mulai bergerak, Liora menempelkan tubuhnya di lengan suaminya. Matanya terpejam erat karena mendengar deru mesin pesawat. Selama di dalam pesawat, Ehsan mencoba membuat Liora merasa nyaman dan tak butuh waktu lama, Liora mulai bisa menikmati perjalanan dan dia terlihat sangat senang. Bagaimana, sayang? Asyik, Mas. Aku senang. Syukur kalau kamu senang. Tanpa terasa mereka telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Ehsan dan Liora disambut oleh tour guide yang akan mendampingi mereka selama mereka berdua berada di Bali. Meskipun Ehsan sebenarnya menghendaki mereka lebih sering menghabiskan waktu di kamar, tapi dia ingin memberi pengalaman jalan-jalan yang berkesan pada sang istri. Ehsan dan Liora menginap di kawasan Ubud. Sejak tadi Liora sebenarnya selalu resah. Dia merindukan Kimora. Sudah hampir sehari penuh dia tidak bertemu dengan bayinya. Mas, Mama dan Papa juga nginep di sini juga, kan? Enggak, sayang. Mereka menginap di daerah Kintamani. Di tempat saudara Papa. Hah? Jauh dari sini, ga, Mas? Lumayan, kenapa memang? Tanya Ehsan sembari membuka pintu kamar menginap mereka. Aku kangen Kimora, Mas. Kan bisa video call, sayang. Sekarang kita istirahat dulu. Besok kamu akan Mas ajak ke sana. Liora akhirnya memilih diam, dia bingung mau mengatakan apa lagi pada suaminya itu. Dia kini malah mengedarkan pandangannya menatap sekeliling tempat menginap mereka. Kamala Resort menjadi tempat pilihan Ehsan untuk menikmati honeymoon-nya bersama dengan Liora. Ehsan duduk di sebuah sofa sambil terus memperhatikan sang istri yang tampak terpukau dengan penampakan penginapan mereka. Mau mandi, Bu? Mau, tapi kalau sendiri males, Mas. Bilang aja mau mandi berdua, kan, Bu? Gitu aja pakai bilang males kalau mandi sendiri. Ehsan bangkit dari duduknya dan memeluk Liora dari belakang. Perlahan trauma Liora sirna berkat kesabaran Ehsan. Ehsan menggiring langkah Liora menuju kamar mandi. Kini keduanya menikmati sensasi mandi bersama. Liora kini tak lagi canggung melihat tubuh suaminya. Usai mandi dan berganti baju, Ehsan menggandeng tangan Liora. Dia ingin ngajak Liora makan malam di Four Seasons Ubud. Ehsan juga membawa kameranya. Ia ingin mengabadikan tiap momen bersama istrinya. Four Seasons adalah tempat yang tepat untuk menikmati makan malam indah di sisi sungai di Lembah Sayan. Di tempat itu, menurut Ehsan adalah tempat yang cukup romantis untuk makan malam dengan lingkungan yang alami,
penuh perlipan lampu, di bawah langit cerah, diiringi musik dan makanan yang lezat. Usai dari sana, Ehsan membawa Liora jalan-jalan ke sebuah night market. Liora tampak senang berbaur dengan beberapa orang lokal yang begitu ramah padanya. Ehsan sesekali mengambil gambar istrinya dari balik lensa kameranya. Liora juga sempat membeli beberapa jajanan khas daerah Ubud. Dia seperti remaja yang baru saja diizinkan jalan dengan pacarnya. Liora begitu bersemangat ke sana kemari. Pukul 11 malam mereka kembali ke penginapan. Wajah Liora sudah tampak sayu. Sepertinya istri Ehsan itu kekenyangan sehingga matanya langsung mengantuk. Ehsan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan berganti baju, sedangkan Liora duduk bersandar di sofa dengan mata terpejam. Saat Ehsan keluar dari kamar mandi, ia melihat sang istri sudah meringkuk di sofa. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ehsan lalu mengangkat tubuh Liora dan memindahkannya ke atas ranjang. "Semoga kamu senang, Bu. Aku sayang sama kamu," bisik Ehsan sembari mengecup pelipis sang istri. Ehsan mematikan lampu utama dan menggantinya dengan lampu tidur. Dia mengambil satu setel baju tidur Liora. Ehsan mulai mengganti baju Liora tanpa ada niatan lainnya. "Mas." "Ya, sayang. Makasih." Liora membuka matanya sesaat. Ia mencium bibir Ehsan begitu dalam dan lalu kembali terlelap. Ehsan geleng kepala dengan kelakuan Liora itu. Setelah mengganti baju Liora, Ehsan ikut merebahkan tubuhnya. Tak lama dia pun ikut terlelap. Esok harinya, Liora sudah siap untuk diajak ke Kintamani. Ehsan sedang berbicara dengan tour guide, Liora memilih duduk di dalam mobil. Pagi tadi, Liora sudah menelepon ibu mertuanya untuk menanyakan kabar Kimora. Dia melihat Kimora tampak senang berada di sana. Liora jadi tak sabar ingin bertemu dengan bayi montok itu. Usai berbincang dengan tour guide-nya, akhirnya mereka mulai meninggalkan Ubud dan menuju Kintamani. Liora senang saat Ehsan mengatakan mereka hampir sampai. Rasanya dia sudah tak tahan untuk berjauhan dengan Kimora. Saat sampai di depan rumah, Ehsan menggandeng tangan Liora dan masuk ke rumah itu. Mereka berdua disambut dengan sangat hangat. Liora hampir menangis karena terharu dengan sikap keluarga papa mertuanya. "Bas sini, aku mau gendong Kimora." Liora merentangkan tangannya mengangkat Kimora dari dekapan Mina. Wanita itu terus menciumi pipi Kimora dengan gemas. "Wah, anak ibu, sekarang lagi di mana ini?" Semua yang sedang berkumpul di ruangan itu tersenyum melihat bagaimana Liora memperlakukan Kimora sudah selayaknya seperti anak kandungnya sendiri. "Li, nanti kamu pompa ASI lagi ya, stok yang banyak. Kemarin mama bawa hampir 30 kantong tinggal 8. "Iya, Mah." Ehsan mengajak Liora masuk ke kamar tamu. Dia mengambil alat pumping ASI Liora yang dibawa ibunya. Pria itu kini menemani Liora yang sedang memompa ASI.